Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billah. Ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala rasulillah. Wa li abaina jinna syaqan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan dari bina terus kena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengambil singkat aja ya. Kalau hadisnya itu agak panjang sedikit. Innamal a'malu binniyat. Hanya sungguhnya semua amal itu dinilai oleh Allah menurut niatnya. Ini hadis terjadi sewaktu Nabi mau hijrah ke Madinah. Jadi niat-niat orang yang mengikuti Nabi daripada sahabat tuh niatnya nggak sama. Ada yang semata-mata mengikuti karena mematuhi perintah Allah dan Rasul. Ada karena ingin cari dunia. Ada karena kepingin cari kesenangan supaya dapat masyhur nama. Bagi yang lajang-lajang kepingin cari cewek di sana. Macam-macam niat. Jadi saya ambil dua aja kalimatnya yang pendek kali. Wa man kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih hijratuhu ilallahi wa rasulih. Itu aja saya kutip ya di antara sambungan itu. Maka barang siapa hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, maka nilainya itu hijrahnya dikira oleh Allah ini hijrah, ini berpindah karena mengikuti Allah dan mengikuti perintah Rasul. Secara jahil mengikuti perintah Allah itu pertama mengikuti suruhan Allah untuk meninggalkan Makkah waktu itu karena situasi keadaan di Makkah tidak memungkinkan untuk perkembangan Islam. Sementara itu ada pula golongan Ansar dari orang Madinah ya yang bersiap untuk menerima Nabi dan para sahabatnya untuk tinggal di sana. Ada yang bagikan kebunnya, ada yang untuk kerjasama, ada bagi hasil, bermacam-macam lagi. Jadi itu jahir. Dan itu juga mengikuti Rasul karena cinta kepada Rasul, maka segala perintah Rasul itu diikutinya. Ini jahir. Tapi apa pula hijrah yang batin? Yang dikatakan hijrah yang batin itu ialah meninggalkan sesuatu yang bukan Allah. Ini yang paling payah ini. Jadi meninggalkan sesuatu yang bukan Allah, pada jahirnya badan kita mengikut perintah Allah menurut syariat. Pada jahir. Tapi pada batin kan tidak cukup di sini. Tentu saja hati kita itu meninggalkan sesuatu yang bukan Allah, bukan akhirat, bukan nafsu, dan bukan benda, bukan makhluk, bukan derajat. Pendeknya sesuatu yang bukan Allah itu kita hijrahkan, kita tinggalkan. Nah ini kita buktikan nanti sebentar lagi siapa sebenarnya yang hijrah.
meninggalkan segala sesuatu yang bukan Allah itu. Nah, coba secara batin. Yang pertama diri kita sendiri kita tinggalkan. Itu maka dikatakan adanya tawakal, ada penyerahan, ada yang disebut dengan Islam mengembalikan segala sesuatu itu di dalam urusan Allah saja, supaya Allah itu memimpin badan zahirnya, memimpin hatinya, memberikan hidayah, petunjuk dan menolongi dalam segala perkara, apakah itu urusan dunia atau urusan akhirat. Nah, kita lihat yang paling mempengaruhi kepada diri kita adalah badan kita, karena di situ ada bersemayam namanya nafsul basyariyah. Nafsul basyariyah ini nafsu yang dibawa oleh bawaan nafsu badan. Nah, dia bukan syahwat, berbeda dengan syahwat. Syahwat itu memang sudah menjadi perhiasan bagi manusia karena untuk mengambil kepentingan kehidupannya di dunia. Nah, disebutkan di dalam Al-Imran ayat 4, Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Telah dihiaskan bagi manusia itu ada rasa selera keinginan. Itu bawaan badan, nggak bisa dielakkan. Pertama lawan jenis minat nisa. Yang kedua karena ini keperluan untuk kepentingan badan, keturunan badan, kehidupan badan apabila sudah menjelang tua, membantu badan untuk bekerja mencari dunia, bekerja untuk kepentingan apabila badan ini sudah tua tak ada yang membantu, maka dia perlu kepada anak. Itu yang udah bawaan ciptaan Allah untuk manusia. Sudah ada pasangan hidup, sudah ada anak, untuk meringankan badan daripada bekerja berat terus, maka untuk pertukaran dalam kepentingan kehidupan sesama manusia, maka waktu dahulu uang itu cuma dua macam. Uang emas namanya dinar, uang perak itu namanya dirham. Maka ditanamkanlah rasa keinginan untuk memiliki minal mukhantarati minal zahabi wal fiddah. Kepingin punya simpanan yang banyak daripada emas dan perak. Bukan perhiasan, bukan. Artinya uang untuk bertukar barang dalam kepentingan kehidupan. Karena uang dulu memang emas dibuat, itu masalahnya. Bukan emas untuk perhiasan pakai gelang, pakai kalung, bukan itu, tidak. Kepentingan untuk keperluan kehidupan. Maka di situ uangnya cuma dua macam, ada dinar, uang emas, ada perak. Itu namanya dirham. Ini memang ditanamkan oleh Allah rasa kepingin ini karena memandang kehidupan badan manusia itu keperluannya sangat banyak. Untuk rumah tangga, untuk makan, untuk pakaian, untuk segala macam kehidupan. Jadi nggak bisa kita minta sama orang, harus ada pertukarannya. Pertukaran untuk saling memerlukan, dibuatlah harga. Yang ini harganya sekian, yang ini harganya sekian. Itulah perlunya emas dan perak sebagai uang tadi. Sudah dapat, sudah nggak cukup lagi. Badan ini nggak sanggup jalan. Sempat 5 batu, 10 batu, waduh capek. Maka ditanamkanlah oleh Allah rasa keinginan, kepingin supaya untuk meringankan perjalanan dalam hidup. Waktu turun ayat ini, kendaraan dahulu adalah kuda pacuan yang disebut dengan istilah khailil musawwamah. Sekarang tidak lagi kuda pacuan.
segala macam kendaraan yang bermacam-macam, mulai dari sepeda, kereta butut, mobil dan sebagainya, sampai harganya miliaran. Itu pada prinsip hidupnya untuk meringankan badan supaya jangan capek berjalan, jangan capek mengangkut barang, ditaruhkan di kereta, di mobil supaya jangan capek. Nah, tujuan itu. Maka ditanamkan oleh Allah, dihiaskan tanam rasa kepingin ini kepada manusia supaya untuk membantu kehidupan badan itu. Pada hakikatnya sebenarnya untuk menolong badan ini dalam melaksanakan kehidupan dunia, menolong untuk dapat beribadat menuju kepada khusyuknya hati kepada Allah, karena dunianya udah terbantu, tertolong. Cukup itu? Belum juga lagi. Itu anak aku ada 6 tuh, 6, 7. Gimana ngasih makannya? Aku makin tua. Maka timbullah pemikiran, keinginan untuk membuka usaha. Dulu orang Arab waktu ayat ini turun, usaha mereka tuh cuma beternak yang ada, an'am. Kita di sini banyak kali. Asal tertengok udah pohon, asal tengok sana udah sungai. Macam-macam usaha ada banyak. Dulu cuma itu. Pergi ke gunung-gunung, pergi mencari yang ada rumput-rumput kecilnya, itulah diisap sama hewan-hewan. Atau ke lembah-lembah sedikit, itulah dibawa mereka itu. Kita sekarang udah lengkap. Itu nama an'am, tujuannya juga untuk menambah penghasilan kehidupan dengan beternak. Cukup ini belum tenang lagi, ditanamkan oleh Allah, kepingin supaya jiwanya tentram, melihat hasil dalam kehidupan, ada rasa keyakinan dalam hidup. Apa dia? Kepingin pada harta, ada kepingin punya sawah, ada kepingin punya ladang, ada kepingin punya kebun dan seterusnya. Itu memang ditanamkan oleh Allah sebagai hiasan bagi kemauan manusia untuk hidup di dunia ini. Seandainya Allah lengkapkan yang bermacam-macam ini bagi seseorang, berarti dalam kehidupannya dia telah berhasil tentang dunia. Kalau seandainya Allah lengkapkan, artinya untuk apa? Untuk membantu dalam kehidupan, supaya terbantu dalam kehidupannya tentang mencari makan dunia, dan juga terbantu untuk persiapan ibadat supaya hatinya tenang, karena untuk makan dan minum, pakaian, tempat tinggal